Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 319 menghancurkan villa. Lagi pula, hanya ada satu orang tua yang menjaga pintu villa, penglihatan juga tidak begitu jelas. Dan juga Rocky juga tidak tahu jika mencuri batu. Jenny tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya kepada Direktur Zhao. Lagi pula, dia hanya perlu mencuri batu. Jika berhasil mencuri satu, dapat dijual dengan harga puluhan miliar. Sekelompok orang bertindak diam-diam, membungkukkan badan lalu berjalan ke arah halaman belakang villa. Di bawah pimpinan Jenny, kedua orang tiba di halaman belakang dengan lancar. Jenny mengambil kunci villa yang dicuri dari kamar putrinya, membuka pintu belakang, lalu berjalan masuk ke dalam dengan pelan. Cepat, segera cari batu. Rino Su langsung menyuruh istrinya. Alicia segera mencari ke sekeliling seperti menjadi seorang pencuri. Ketiga orang seperti tikus menggeledah villa, mengira tidak ada yang menyadarinya, tetapi mereka tidak tahu bahwa semua sudah masuk ke dalam sistem pemantauan villa. Paman Ali menatapi video pengawasan, kepalanya menjadi sakit lagi. Ibu mertua Tuan Rocky lagi. Dia tidak memiliki pilihan lain, jadi menelepon Rocky. Tuan Rocky, ibu mertua Anda datang ke villa lagi dengan membawa dua orang, sepertinya sedang mencuri, bukan, mencari sesuatu. Aku pikir yang mereka cari adalah batu. Dia tidak berani menggunakan kata mencuri, bagaimanapun, Jenny adalah ibu mertuanya Tuan Rocky, barang yang dicuri juga adalah milik keluarga sendiri. Rocky sedang dalam perjalanan ke perusahaan. Melihat video yang dikirim Paman Ali, dirinya juga tak berdaya. Begitu dia melihat sudah tahu bahwa ketiga orang ini adalah ibu mertua Paman dan Bibi. Berpakaian seperti ini, sangat jelas datang untuk mencuri batu. Rocky berkata dengan tak berdaya, tidak usah pedulikan mereka, yang terpenting kamu sembunyikan pot bungaku dengan baik, jangan sampai ketika Jenny tidak menemukan batu, dia melampiaskan amarah ke villaku. Biarkan mereka mencari di villa sesuka hati, ibu mertuaku tidak akan menyerah jika tidak menemukannya, jika hari ini dia tidak datang, nantinya pasti akan terus mengingatnya. Ketika mereka sudah mencari sampai lelah, kamu pergi beritahu mereka bahwa batu sudah dibawa pergi oleh Direktur Zhao. Ingat, jangan langsung beritahu mereka, tunggu ketika mereka sudah kehabisan tenaga, sangat kelelahan, baru kamu katakan. Baik, 2 jam kemudian. Jenny sangat kelelahan, duduk di lantai dengan nafas terengah-engah, energi di seluruh tubuh habis, wajahnya sangat muram, keringat bercucuran. Keadaan Alicia dan Rino Su yang duduk di sampingnya juga tidak jauh lebih baik darinya, sangatlah kelelahan. Mereka mencari selama 2 jam penuh, bahkan tidak menemukan setengah batu pun, malah mereka kelelahan sampai hampir mati. Kak, mengapa tidak ada batu? Bukankah sudah dibawa pulang ke villa? Rino Su berkata dengan nafas berat, tenggorokannya sangat kering, dirinya masih belum pernah lelah sampai seperti ini. Bagaimana aku tahu? Jenny berkata dengan marah, pecundang ini tidak mungkin menyembunyikannya begitu cepat. Alicia terkapar di lantai, lalu berkata dengan tak bertenaga, aku tidak bisa lagi. Jangankan dia, bahkan energi Jenny juga terkuras habis. Dia juga tidak melakukan pekerjaan rumah, biasanya memerintah Rocky sebagai pembantu, mana pernah melakukan pekerjaan menghabiskan tenaga seperti ini, jadi sangatlah kelelahan. Tepat ketika mereka bertiga kelelahan sampai hampir mati, sesosok bayangan berjalan keluar. Siapa? Rino Su terkejut dan langsung bertanya dengan keras. Aku adalah Paman Ali yang menjaga villa. Paman Ali berkata dengan perlahan.
Begitu melihat adalah orang tua penjaga pintu, Jenny bernafas lega, mengangkat alis lalu bertanya dengan marah, pecundang itu meletakkan batunya di mana? Paman Ali berkata, Direktur Zhao sudah memanggil truk untuk memindahkannya saat pagi. Apa? Ketiga orang ini seperti tersambar petir, berteriak dengan bersamaan, ekspresi wajah mereka sangatlah menakjubkan. Beberapa detik kemudian, Jenny sangatlah marah, duduk di lantai sambil memarahi. Pecundang ini sengaja menyiksaku, bukan? Batu sudah dipindahkan, mengapa tidak mengatakannya dari awal? Membuatku mencarinya setengah mati, bahkan urat di kakiku juga sudah kram. Alicia juga sangatlah marah, menunjuk Jenny dan memarahi, juga kamu yang mengatakan batu di dalam villa, kalau tidak aku juga tidak akan lelah sampai seperti ini. Jika ingin menyalahkan, maka salahkan Rocky. Rino Su melihat mereka berdua bertengkar lagi, segera menengahi perselisihan, lalu berkata dengan marah, tidak ada yang berhasil dilakukan oleh pecundang ini, aku lihat Dewi menikahinya, sungguh sudah buta, jauh lebih baik jika aku mencarikannya keluarga kaya di kota Wasa. Kamu mengira aku tidak ingin menyuruh mereka bercerai? Jenny memarahi sambil menggertakkan gigi, di dalam hati penuh amarah, sejak awal sudah melupakan kontrak 40 miliar kemarin itu. Lagi pula, menurutnya, bahkan jika tidak ada Rocky, kontrak ini juga seharusnya menjadi milik keluarga Liu. Jenny bernafas berat, semakin memikirkan semakin marah, lalu berkata dengan marah, membuat kami kelelahan setengah mati, sedikit pun tidak ditemukan. Sungguh membuatku emosi. Aku pergi menghancurkan halaman ini. Dia berbicara sambil berjalan ke dalam halaman dengan ganas, lalu membungkukkan badan mengambil sekop yang bersandar di dinding, kemudian mulai mengacak-acak halaman. Pecundang sialan ini membuatku kelelahan setengah mati hari ini, bahkan tidak mendapatkan apapun. Aku pergi membantu kakak. Alicia dengan ekspresi garang, melampiaskan semua amarahnya ke Rocky, berjalan ke depan lalu menendang jatuh sebuah pot anggrek di halaman. Rino Su tidak menghentikan mereka, awalnya dia ingin memberitahu kedua wanita ini bahwa apa yang mereka hancurkan adalah milik keluarga sendiri. Tetapi dia tidak menemukan batu, dan malah kelelahan setengah mati, hatinya sangat marah, jadi tidak memperdulikan mereka lagi. Lagi pula, semuanya adalah salah Rocky. Kekuatan menghancurkan kedua orang ini sangat luar biasa, setelah beberapa saat taman di villa itu menjadi berantakan. Halaman yang awalnya indah, menjadi compang camping. Paman Ali yang melihatnya, juga langsung menghela nafas, takutnya akan menghabiskan ratusan juta untuk merenovasi halaman, bahkan anggrek yang bernilai puluhan juta itu, juga diangkat oleh Jenny dan dihancurkan. Ratusan juta bukanlah masalah, tetapi Paman Ali tidak mengerti, mengapa Rocky yang memiliki kemampuan luar biasa, bahkan memiliki ibu mertua seperti ini. Ditambah lagi bibi yang sama jahatnya. Sebuah sarang kerabat yang berkualitas tinggi ini, termasuk Tuan Rocky yang sial. Untungnya, Tuan Rocky sudah menduganya dari awal, sepertinya mengetahui ibu mertua akan melakukan hal seperti ini, jadi memerintah agar pot bunga itu disembunyikan dengan baik, untungnya terhindar dari bencana. Paman Ali segera menelepon Rocky, lalu melaporkan situasinya. Jenny berjalan keluar dari villa sambil memaki dengan wajah yang marah. Taman sudah menjadi kacau balau, bunga dan pohon yang seharusnya dihancurkan, juga sudah dihancurkan oleh kedua wanita paruh baya ini. Ketiga orang tidak mendapatkan apapun, dan malah kelelahan setengah mati, semua memiliki amarah besar, lalu berjalan menuruni gunung dengan kesal. Mereka sambil berjalan, sambil memarahi Rocky. Intinya, semuanya adalah salah Rocky.
Jenny berkata dengan marah, "Rino, ketika kamu kembali ke kota Wasa dalam beberapa hari ini, pergilah cari tahu orang kaya yang ada di kota Wasa, mencarikan seseorang untuk Dewi. Aku ingin Dewi bercerai dengan pecundang ini, lalu pergi menikahi orang kaya di kota Wasa." Rino Su langsung menyetujui, "Kak, biarkan aku yang mengurus ini, ada banyak orang kaya di kota Wasa, Rocky bukanlah apa-apa." Hati Jenny tergerak, lalu menyeringai, "Jika kamu dapat menghubungi tuan muda keluarga Lin, kamu beritahu dia bahwa putriku merindukannya, memintanya untuk menelepon putriku." Alicia memutar bola matanya, mengejeknya di dalam hati. Keluarga Lin adalah keluarga besar pertama di negara ini, bagaimana bisa memandang keluarga Liu yang begitu kecil ini? Jenny sungguh tidak tahu diri. Tetapi Rino Su malah menepuk dadanya, berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengurus ini, Rocky sama sekali tidak layak dengan keponakanku." Ketika ketiga orang ini sambil berjalan sambil memarahi, dua mobil van melaju perlahan kemari dari bawah gunung. Jenny dan lainnya tidak tenang karena melakukan kejahatan, segera menaikkan masker takut orang lain tahu bahwa mereka baru saja melakukan penghancuran. Mobil van perlahan lewat dari samping mereka. Tiba-tiba, mobil itu menginjak rem, sepasang lengan diulurkan keluar dari mobil, langsung meraih lengan Jenny, kemudian menutup pintu dengan kuat. Serangkaian gerakan ini sangat cepat, hanya kurang dari 2 detik, Jenny masih belum bereaksi, dirinya sudah masuk ke dalam mobil. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.